Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, selamat pagi anak-anak. Saya harap semuanya sehat-sehat selalu ya. Pagi, Pak. Alhamdulillah sehat. Pagi, Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, sebelumnya mohon di open cam semua ya. Siapa? Itu fresh. Siapa? Sudah. Kamera saya agak burik, Pak. Siapa? Sudah. Kamera saya agak burik, Pak. Maaf ya, Pak. Terus alasan, Pak. Jadi ngapain ini, Terus Pak? alasan, Pak. Mati lagi Zen. Yang saya jelek, Pak. Alasan aja kamu. Ya, sebelum saya mulai pembelajarannya, lebih baik kita berdoa lebih dahulu. Coba itu yang gondrong, Zen, pimpin doa. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagus. Nah, sebelum saya, oh iya, tadi materinya sudah saya kirimkan ke grup WA, materi untuk hari ini. Materi yang apa, Pak? Materi yang apa, Pak? Tentang HTML, nanti dipelajari. Siapa? Sudah. Tapi sekarang saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu agar lebih jelas kalian. Siapa? Nah, sebelum saya menjelaskan lewat share screen ya, untuk murid-murid menyiapkan dulu apa ya, sinyalnya lah, terus tempatnya yang nyaman untuk mendengarkan penjelasan, seperti itu. Rumah saya rame, Pak. Baik, Pak. Jalan raya. Rumah saya rame, Pak. Baik, Pak. Pinggir jalan raya. Ya, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang format teks pada HTML. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Belum, Pak. Sinyalmu jelek tuh. Siapa tuh? Azhar. Gimana, sudah belum? Azhar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, saya jelaskan dulu ya ini ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi 2 pada kompetisi inti 3 dan 4, kemudian pada kompetisi dasar 3.2 dan 4.2, yaitu menerapkan format teks dalam script HTML. Yang pertama adalah struktur dasar HTML. Ini biasanya selalu ada dalam setiap file HTML. Nah, untuk penulisannya juga harus berurutan atau mengikuti standar struktur HTML yang ada. Nah, struktur dasar HTML terdiri dari beberapa tag-tag HTML, dan di setiap tag HTML
bisa memiliki tag pembuka dan penutup, tapi ada juga yang tidak memiliki. Nah, selanjutnya menulis struktur dasar HTML. Nah, untuk menulis kode-kode atau struktur dasar HTML, kamu memerlukan sebuah aplikasi, yaitu text editor. Pada seri persiapan menulis HTML, kita sudah menginstal Notepad++. Di mana sudah ada Notepad-nya? Sudah ada Pak, sudah ada. Sudah ada Pak, sudah ada. Silakan dibuka Notepad tersebut. Bagi yang belum mengetahui caranya, silakan klik Windows, lihat gambar di bawah, terutama pada bagian yang saya tandai merah. Kemudian ketik Notepad Baik, Pak. pada kolom pencarian. Setelah terbuka, akan tampil seperti bagian di samping, gambar di samping. Nah, selanjutnya kita menuliskan struktur dasar HTML tersebut, yaitu skripnya. Yang pertama adalah doc tipe HTML, kemudian HTML membuka, head membuka, kemudian titelnya kita beri nama tugas perencanaan pembelajaran teknik informatika, kemudian penutup titel, kemudian penutup head, lalu body, baru kita menuliskan apa yang ingin kita tulis. Di sini saya menggunakan teks, menulis struktur dasar HTML berbentuk teks. Kamu bisa bebas nulis itu. Selanjutnya penutup body, lalu penutup HTML. Nah, setelah kamu selesai menulisnya, jangan lupa untuk menyimpan latihan tersebut dengan Ctrl S. Kemudian simpan di dalam folder yang mudah kamu ingat. Dan pada bagian file nama, silakan diisi sesukai kamu. Yang penting pada bagian save as, tipenya silakan dipilih Hypertext Markup Language atau HTML. Setelah file latihan disimpan, silakan buka file tersebut pada browser dengan cara klik run, kemudian launch in Chrome. Karena di sini saya menggunakan browser Chrome. Berarti itu Pak, harus pakai Chrome atau bisa browser yang lain. Oh, bisa. Di sini kamu bisa menggunakan browser yang lain. Yang penting sudah terinstall pada PC atau laptop Anda. Dan hasilnya akan tampil seperti gambar di samping. Nah, itu lihat. Maaf Pak, tadi terputus sinyalnya. Ya, gak apa. Alasan Pak, alasan. Dan lanjut ya, untuk penjelasan struktur dasar HTML. Pada baris pertama yaitu doc tipe HTML. Fungsinya untuk memberitahu bahwa browser pada file adalah HTML. Kemudian untuk mendeklarasi dari dokumen HTML. Nah, yang kedua adalah pada baris nomor 3 terdapat tag pembuka HTML. Dan pada baris nomor 9 terdapat tag penutup HTML. Tag ini menjadi wadah dari semua tag-tag HTML yang akan ditulis. Atau ketika kamu akan menulis tag HTML, harus berada di dalam tag HTML ini. Pak, saya mau tanya. Pak. Ya, silakan. Berarti untuk menuliskan untuk menuliskan sendiri harus memakai HTML di awal, kemudian HTML di akhir gitu ya Pak ya? Ya, seperti itu. Kalau nggak gitu nggak bisa keluar. Soalnya itu kan untuk pembukanya sama penutupnya. Ya. Baik Pak, Terima kasih Pak. Jelas Pak. Selanjutnya, Baik Pak. nah, pada baris ketiga terdapat tag header, yaitu head. Dan penutupnya terdapat pada baris kelima. Tag head ini menjadi tempat untuk menempatkan informasi-informasi yang ada atau digunakan di dalam file HTML tersebut. Nah, permisalannya seperti titel, meta, script, dan lain sebagainya. Nah, pada baris nomor 4 terdapat tag title, yaitu
Di sini menggunakan tugas perencanaan pembelajaran teknik informatika. Nah, tag title ini akan tampil pada bagian tab bar atau title bar pada browser. Pada bagian atas browser itu. Ya, tahu kan? Iya Pak, tahu Pak. Iya Pak, tahu. Nah, pada baris ke-6 terdapat body dan penutupnya terletak pada baris ke-8. Dalam tag body ini dapat digambarkan sebagai tubuh dalam HTML. Dalam tag body ini akan ditampilkan dalam halaman browser. Dan pada baris nomor 7 terdapat tulisan menulis struktur dasar HTML berbentuk teks. Nah, ini merupakan tulisan biasa tanpa tag dan tampil di browser sebagai teks biasa juga. Bisa diganti ya anak-anak. Misalkan Anda ingin menulis nama Anda, misalkan Zen, bisa nanti keluar di browsernya. Ya, seperti itu. Perlu saya itu dulu enggak saya contohkan caranya. Boleh Pak. Boleh Pak. Boleh. Sebentar. Ya, ini saya telah membuka Notepad ya, Notepad++. Sudah saya ketikkan kodenya ini, doc tipe HTML, kemudian HTML, head, terus title. Saya beri titelnya adalah cara kode. Ini tampil di tabs bar. Nah, kemudian penutup head, body, lalu saya berikan tulisan selamat belajar HTML. Ini bagian yang tampil pada dalam browser ya. Kemudian penutup body, lalu HTML. Nah, seperti itu. Setelah itu Anda bisa masuk ke sebentar. Kita save dulu ini. Ini adalah pertemuan 1 HTML. Kita bisa cari dulu. Nah, setelah kita ketikkan ini skripnya, lalu kita simpan latihan 1 HTML. Lalu kita buka pada filenya. Jadi kita simpan di download. Nah, kemudian latihan 1 ini kita klik kanan, lalu open with browser kita. Saya di sini menggunakan Google Chrome. Nah, akan keluar seperti ini. Tulisannya selamat belajar HTML. Ini bagian yang tampil dalam browser. Seperti itu. Sudah jelas? Jelas. Ya gimana? Ada yang belum jelas gak? Jelas Pak. Nah, ini saya akan berikan contoh video ya, tutorial dari YouTube. Nanti saya kirimkan linknya ke grup WA. Baik Pak, siap. Coba saya itu dulu, lihatkan dulu videonya. Nah, yang pertama kita masukkan HTML-nya seperti ini, ada video. Align left, kemudian ini merupakan paragraf rata kiri. Kemudian tutup paragrafnya /p. Nah, yang ketiga paragraf lagi, align lagi. Ini center tengah. Kemudian ini merupakan paragraf bisa untuk judul karena letaknya di tengah. Kemudian tutup lagi /p. Kemudian lagi paragraf lagi, align right kanan. Ini paragraf yang terletak di kanan seperti itu. Yang kelima adalah align justify, itu untuk
paragraf rata kiri kanan atau rata kanan kiri, kemudian /b untuk menutupnya. Selanjutnya adalah font pada itu apa namanya teksnya. Size lebat 14, kemudian colornya blue atau biru ya. Jangan lupa diberi penutup /font. Kita copy saja ini biar lebih enak. Lalu bisa kita ganti size-nya sama warnanya, terserah. Kita ganti warna merah, size-nya 12. Jangan lupa diberi itu penutup fontnya sama penutup paragrafnya, /font dan /b. Yang ketiga, kita copy lagi, file paste, kita ganti aja, itu ganti Times New Roman, size nya berapa ya, 10 aja, 10. Dengan warnanya kita ganti menjadi pink. Kita ganti baris dengan B, dan kita buat huruf tebal. /b atau penutup /b ya. I ini untuk huruf miring ya, jangan lupa tutup /i. Lalu U untuk underline atau garis bawah, jangan lupa juga dikasih /u untuk penutupnya.
Nah, lalu kita simpan filenya dengan nama, terserah namanya apa. Tapi di sini saya menekan format teks. Jangan lupa diganti HTML tipenya. Lalu setelah itu bisa kita buka ada browser. Nah, format teks ini akan keluar seperti ini. Kita ganti /br, kita kasih /br. Untuk ganti garis ya. Refresh, nah jadi akan seperti itu. Coba besarkan tulisannya. Itu kan sebelumnya masih satu baris, sekarang udah jadi beda baris. Nah, seperti itu tadi videonya ya. Apakah sudah jelas apa belum video tadi? Saya Pak mau tanya Pak, saya belum jelas Pak. Yang bagian BR itu fungsinya apa ya Pak? Tadi ada script tulisannya BR gitu, itu fungsinya apa ya? Oh, pada BR itu fungsinya untuk itu Mas, untuk memberi apa ya, ganti baris. Seperti kalau di Word tuh enter itu kan untuk ganti baris tuh. Ya seperti itulah kira-kira lah. Gimana? Oh iya Pak, kalau seumpama kita ganti baris itu berarti semacam ganti paragraf atau tidak Pak? Tergantung Mas. Kalau kamu pada BR-nya kamu kasih apa? Script P itu ganti paragraf. Kalau cuma BR aja cuma ganti baris doang. Seperti itu. Oh berarti P itu untuk paragraf tadi, kalau yang BR itu untuk selanjutnya gitu ya Pak ya, ganti baris ya? Ya betul sekali. Wah, pintar kamu Mas. Oh iya. Cepet nangkapnya. Oh iya. Oh iya betul sekali. Kalau saya mau tanya lagi Pak, itu kan Bapak kan tadi menyimpannya dalam eksistensi .html gitu. Kalau seumpama kita tidak menyimpan dalam bentuk itu berarti ini tidak bisa dibuka gitu ya Pak ya? Nggak bisa. Kalau semisal kamu menyimpannya itu ya tipenya cuma teks aja, itu cuma bisa dibuka di notepad aja, nggak bisa keluar di browser. Kalau mau di browser harus pakai tipenya yang HTML filenya biar bisa terdeteksi. Oh ya Pak, seperti itu Pak. Berarti kita harus pakai .html agar tetap bisa muncul di browser gitu Pak ya? Ya tepat sekali kamu nak. Oh iya betul. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin saya bisa minta referensi untuk video yang lain Pak. Video yang lain Pak, yang mungkin lebih itu Pak, lebih terperinci dalam menjelaskan hal itu Pak. Oh sebentar ya. Referensi Pak. Sebentar saya carikan dulu videonya. Baik Pak, saya tunggu Pak. Ya. Ini sebentar. Kita cari format teks pada HTML. Mana ya yang mungkin ini bisa. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang format teks pada HTML. Nah ini saya share screen, coba dilihat. Oke ya, langkah pertama kita buka dulu browsernya, kemudian masukkan URL application.com dan aplikasi text editor yang biasa kita gunakan. Kemudian di sini sudah ada
satu post yang sudah saya siapkan, format dan style teks pada HTML. Nanti kita akan coba simulasikan beberapa contoh kasus. Ya, ini ada tag format, kemudian heading dan paragraf, Itu bisa dilihat banyak sekali kemudian apa namanya atribut style text. fungsi-fungsinya, skripnya itu, Buat tag-tagnya. sebuah file baru, kita save dulu nama filenya. Misalnya saya simpan di direktori www.latihan ya. Saya buat nama filenya format text HTML. Kita coba buka di sini localhost latihan. Oke, sudah ada beberapa file latihan yang pernah kita buat sebelumnya. Ini format teks HTML. Filenya masih kosong ya. Coba tuliskan dulu sebuah teks biasa. Misalnya Iqmal Maulana. Kita save. Kemudian kita refresh. Sudah muncul ya Iqmal Maulana. Kemudian untuk menuliskan teks biasa, kita ganti baris dulu ya. BR itu buat ganti baris. Misalnya kita mau menambahkan bold, tambahkan tag B Iqmal Maulana, simpan, kemudian kita lihat hasilnya perubahan seperti ini. Jadi sudah ada penambahan bold pada teks Iqmal Maulana. Nah, itu BR untuk ganti baris. Terus Kemudian B untuk menebalkan. format teks miring, kita tinggal tambahkan tag I Iqmal Maulana. Yang ini untuk itu apa namanya, Oke. garis miring. Oh sorry, kita Miring apa namanya tambahkan itu? Tulisannya miring. ganti baris dulu, tag ganti baris. Nah ini sudah miring ya. Kemudian underline itu U Iqmal Underline untuk Maulana. garis bawah ada Kita tulisannya. tambahkan dulu, tambah baris biar enak, biar rapi ya. Kita cek, nah seperti ini. Kita lihat di blog untuk format subscript dan subscript. Kita cek misalnya untuk kasus penulisan H sub 2O. Nah, H2O. Jadi dia di atas posisinya, dan di atas subscript. Kalau subscript dia di bawah. Misalnya P sub 1 ditambah P sub 2. Kita save. Kita ambil ganti baris. P1 tambah P2. Oke. Kemudian del ini untuk garis tengah. Misalnya del Maulana. Jadi garis tengah pada sebuah teks. Dia juga bisa kita ganti dengan S. Iqmal Maulana. Sama, jadi sama membuat garis tengah pada sebuah teks. Oke, berikutnya ada mark. Nah, gimana anak-anak, sudah jelas setelah video tadi? Data Pak, saya mau tanya bagian tadi Pak, itu kan yang di tab kanan tadi ada localhost, maksudnya itu apa ya? Itu untuk apa? Maksudnya untuk apa? Oh, untuk localhost sendiri itu nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan ya. Akan saya jelaskan. Itu masuknya ke database PHP admin. Udah beda materi lagi itu. Tadi cuma contoh untuk penerapan teksnya aja yang kita ambil. Seperti tadi yang ada underline itu seperti itu. Gimana? Baik Pak, paham Pak, paham. Dan untuk apa ya, untuk saudara-saudara belajar, saya akan berikan tugas ya. Baik Pak, tugas. Tugasnya berupa itu apa, menampilkan identitas Anda seperti nama, alamat,
tempat tinggal dan lain sebagainya, tanggal lahir, ada browser HTML. Baik, Pak. Kalau nama pacar, nama pacar, Gimana? pacar boleh nggak dicantumkan? Gimana Mas? Sinyalnya jelek sinyalnya. Nama pacar boleh dicantumkan nggak? Ya jangan dulu, namamu aja sendiri, nama sendiri aja. Ya. Tapi saya jomblo, Pak. Kamu ini ada aja. Ya pokoknya nanti disimpan dalam tipe HTML, langsung dikirim ke link yang sudah saya berikan nanti ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Google Form di grup WA bisa dikirim. Baik, baik, Pak. Kalau saya mau tanya, Pak, ini tentang pembelajaran kita untuk semester depan ini masih menggunakan via daring gini ya, Pak ya? Gimana ya? Kalau melihat keadaan sekarang ya, kan masih pandemi seperti ini, kemungkinan besar masih itu ya, masih daring. Ya, mau gimana lagi keadaan ya Mas? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti kita masih di rumah terus ya, Pak, ini, Pak? Ya, belajar di rumah, nggak apa-apa. Yang penting semangat, jaga kesehatan. Iya, Pak. Tapi saya nggak begitu semangat, Pak. Ya udah, untuk pertemuan kali ini cukup ya. Baik, Pak. Ya, pesan saya depannya tetap semangat, jaga kesehatan, jangan keluar dulu kalau nggak penting ya, di rumah aja. Masih virus corona ini ya, pandemi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang bisa live. Silakan.